Halo, selamat siang, sore, atau malam ya. Mari kita mulai pembahasan soal yang ketiga ini, yaitu soal tentang momentum. Nah, di sini kita memiliki dua buah benda, yaitu bola bowling dan bola tenis. Tentu kalian paham bahwa bola bowling dan bola tenis itu kan masanya jelas beda. Bola bowling katakanlah di sini masanya seberat 1 kilogram, sementara bola tenis seberat 0,2 kilogram. Nah, situasi pada soal ini bola bowling itu bergerak ke kanan, kelajuannya 1 meter per detik, sementara itu bola tenis ke kiri. Namun kelajuannya 10 kali lipat ya, 10 meter per detik. Kedua bola mengalami tumbukan tidak lenting sempurna. Tentu tidak lenting ya, karena bola tenis itu terbuat dari karet. Nah, sehingga ini tidak bakal lenting. Ada lekukan pada bola tenis ketika bertabrakan dengan bola bowling, sehingga ada energi kinetik yang hilang di situ. Nah, ini dengan demikian kalau dia tidak lenting sempurna, ada koefisien restitusi, berarti hukum kekekalan energi kinetiknya tidak berlaku. Hanya hukum kekekalan momentum saja. Hitunglah kelajuan kedua bola setelah mengalami tumbukan. Nah, kalau tidak diberitahu kelajuan salah satu bola setelah tumbukan, maka kita akan kesulitan menggunakan hukum kekekalan momentum saja. Oleh karena itu, kita harus menggunakan persamaan koefisien restitusi. Coba kita tuliskan terlebih dahulu model yang dipakai di sini. Yang pertama ini adalah sebuah peristiwa tumbukan begitu ya. Tumbukan di mana yang kekal itu hanyalah, atau yang konstan garis miring kekal itu hanya momentum total, bukan bukan energi kinetik ya. Sementara tidak kekal itu adalah energi kinetik. Nah, kemudian di sini kita dapat modelkan kedua bola ini sebagai suatu partikel ya sebenarnya, karena tidak menghitung rotasi bendanya. Jadi ini sebenarnya juga model partikel. Nah, secara visual, ketika membahas momentum atau tumbukan, yang harus kalian lakukan adalah membuat sketsa sebelum dan sesudah. Sebelum tumbukan, apa yang terjadi? Kita sudah tahu dari soal ini ya, bahwa ada bola bowling dengan massa 1 kilogram bergerak ke kanan dengan kelajuan, sebut saja seperti ini ya, V1 sama dengan 1 meter per detik. Bola tenis lebih kecil, massa adalah 0,2 kilogram, bergerak ke kiri dan kelajuannya lebih besar. Ini adalah V2, yaitu 10 meter per detik. Nah, kedua bola mengalami tumbukan. Peristiwa tumbukan kita tidak gambarkan bagaimana, kita hanya gambarkan sesudah tumbukan apa yang terjadi. Jadi kita boleh gambar bola bowling dan bola tenis, namun kita tidak tahu kan ini arah kecepatannya kemana. Dengan demikian kita boleh pilih sembarang saja dulu. Misalkan ini adalah kecepatan setelah tumbukan, V1 aksen untuk bola bowling dan V2 aksen untuk bola tenis. Jadi gunakan aksen di bagian atas simbol kecepatan V1 dan V2. Yang kita ketahui dari persoalan ini adalah koefisien restitusi sebesar 0,7. Nah, seperti yang kita tahu, koefisien restitusi tidak memiliki satuan. Dan rumusnya adalah gampang diingat ya, minus V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 dikurangi V1. Ini adalah rumus dari koefisien restitusi. Nah, tuliskan pada saat kalian menggambarkan secara visual. Yang ditanyakan kemudian hitunglah kelajuan kedua bola setelah mengalami tumbukan. Berarti ini ya yang ditanyakan, berapa nilainya V1 aksen dan V2 aksen. Nah, setelah kita selesai menggambar di bagian visual,
masuk ke bagian selesaikan. Di sini kita dapat memanfaatkan persamaan apa? Yaitu persamaan kekekalan momentum, di mana momentum akhir ini sama dengan momentum awal. Yang dimaksud momentum ini total ya, atau jumlahan. Sehingga kita tuliskan di sini P bowling ditambah P bola tenis begitu ya, sama dengan P bowling, ini aksen, kita kasih aksen saja, P bowling awal ditambah P tenis awal. Tentu di sini adalah M1 V1, di sini adalah M2 V2, di sini adalah M1 V1 aksen, dan di sini M2 V2 aksen. Nah, jangan lupa ketika kita membahas momentum, ini adalah besaran vektor. Jadi kecepatan kita harus kita perhatikan arahnya kemana. Kita gunakan standar ya, sumbu X positif ke arah kanan dan sumbu X negatif ke arah kiri, sementara sumbu Y tidak kita gunakan karena ini hanya segaris horizontal pada sumbu X saja. Dengan demikian, maka nilai V1 kecepatannya adalah positif, sementara V2 adalah negatif. Boleh kita tambahkan di sini ya, supaya ingat V2 adalah negatif. Sehingga kalau dimasukkan momentum awal M1 1 kg dikalikan V1 1 saja ya. Kita tulis 1 dan juga positif, sementara M2 V2, V2-nya adalah negatif, M2-nya min 0,2, sehingga di sini negatif 2, 0,2 kali 10 adalah 2, min 2. Sehingga momentum total awal itu adalah min 1. Satuannya apa? Kilogram meter per second, tapi nggak perlu kita tulis ya di sini. Nah, kemudian di sisi kiri total momentum akhir itu sama sekali kita nggak ketahui gitu ya, F1 aksen berapa, F2 aksen. Nah, dari sini kita harus manfaatkan persamaan koefisien restitusi. Nah, kita dapat tuliskan M1-nya saja, masukkan angkanya 1, berarti di sini adalah V1 aksen, kemudian M2 adalah 0,2 kg. Jangan lupa ya, M1 M2 0,2 kg, maka 0,2 dikalikan V2 aksen, berarti kita nggak tahu positif negatifnya ya, anggaplah dia positif dulu, 0,2 dikalikan V2 aksen, sehingga kita dapatkan persamaannya seperti ini, yaitu V1 aksen plus 0,2 V2 aksen adalah min 1. Nah, tulislah ini misal sebagai persamaan yang pertama. Nah, bagian yang kedua yaitu koefisien restitusi, kita dapat manfaatkan ini untuk mendapatkan persamaan yang kedua, membantu kita menyelesaikan persamaan yang pertama. Misal di sini ya 0,7 diketahui dari soal koefisien restitusi, berarti kalian bisa tuliskan 0,7 sama dengan minus V2 aksen, ini yang tidak diketahui, V1 aksen bagi V2 dikurangi V1. V2-nya adalah minus 10 ya. Dikurangi V1 berarti minus 11. Nah, di bagian atas minus, yang bagian bawah juga minus, berarti kita bisa coret jadi plus begitu ya, sehingga persamaannya menjadi V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi ini 10 dikurangi 1 min 10 dikurangi 1 min 11 tadi ya, tapi karena minus minus dicoret menjadi 11 saja dikalikan 0,7. Tahu persamaan kedua kita sederhanakan pengalinya ke sini menjadi 7,7 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. Nah, di sini sudah dapat persamaan yang kedua ya. Dengan demikian kita bisa melakukan substitusi sederhana saja di sini. Substitusinya bagaimana? Kita masukkan V1 atau V2 aksen sehingga satu persamaan ini tidak ada lagi V1 V2-nya, dua besaran yang tidak diketahui begitu ya. Hanya satu saja. Nah, caranya boleh kita pilih misal V1 ya. Gampangnya begini, V1 aksen nih, V1 aksen itu adalah V2 aksen minus 7,7. Nah, masukkan ini ke persamaan 1, sehingga di persamaan 1 V1 aksennya menjadi V2 aksen minus 7,7
gitu ya, karena kita pakai yang dari persamaan 2 ini, ditambah 0,2 V2 aksen sama dengan min 1. Nah, ini kan udah kelihatan V2 aksen ditambah 0,2, 1,2 V2 aksen. Sementara minus 1 ditambah, ini pindah ke sebelah ya, min 7,7 ditambah 7,7 berarti 6,7. 6,7 gitu ya. Minus 1 ditambah 7,7 berarti 6,7. V2 aksen itu adalah 6,7 dibagi 1,2. Nah, kalian boleh menggunakan kalkulator kalian. 6,7 dibagi 1,2 hasilnya adalah 5,58. Nah, ini satuannya positif ya. Berarti ini meter per detik. Nah, V2 tadi adalah bola tenis. Nah, lihat. Jadi benar ya gambaran kita bahwa bola tenis V2 aksennya itu positif ke kanan yaitu 5,58 meter per detik. Nah, bagaimana dengan V1 aksennya? V1 aksen bisa diketahui dari sini. Nah, persamaan ini ya, kita masukkan nilai V2 aksen tadi yaitu 5,58 dikurangi 7,7. Nah, silakan gunakan kalkulator. 5,58 dikurangi 7,7, harusnya kalian mendapatkan minus 2,12 ya. Minus 2,12. Nah, di sini kita balik lagi lihat gambar kita di atas. Oh, ternyata V1 aksen bukan ke kanan ya, tetapi V1 aksen ke kiri karena minus. Berarti kita boleh saja hapus ini sesudah dan kita gambar ini ke kiri, yaitu min 2,12. Nah, ini benar yang ke kiri ya arahnya. Jadi bola bowlingnya terlempar ke kiri, bola tenisnya terlempar atau memantul ke kanan. Bola tenisnya kelajuannya turun ya dari 10 menjadi 5,58, sementara bola bowling yang tadinya ke kanan sekarang bergerak ke kiri, jadi terpantul balik. Nah, kira-kira itu kejadiannya, dan ini adalah tidak lenting sempurna. Baik. Kalian bisa mengerjakan soal di Quizizz, lihat di link deskripsi ya. Nanti silahkan kerjakan, santai aja, pokoknya jawab sesuai apa yang kalian pahami. Selamat mencoba.